berharap ridha Allah, mari kita mulakan saja pembelajaran kita dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu dan juga anakku sekalian, saya nggak lama akan saya kasih slide materi saja langsung ya tentang kewirausahaan. Nanti silakan disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu ditanyakan. Bisa kelihatan nggak, Bapak Ibu? Kelihatan nggak materinya? Kelihatan, Pak. Udah ya, baik. Saya langsung mulaikan saja. Kewirausahaan itu pengantar wirausaha. Yang pertama, kita belajar tentang ekonomi negara Singapura, Jepang, dan Cina. Ya, ekonomi suatu negara itu bisa tumbuh dan berkembang dari sektor real yang didukung kreativitas warganya dalam berwirausaha. Contohnya adalah Singapura dan Jepang, negara yang mampu menghidupkan ekonomi tidak dengan mengeksplorasi sumber daya alam, tapi dengan sektor ekonomi. Sektor ekonomi kedua negara tersebut berkembang karena jiwa wirausaha penduduknya yang tinggi. Jadi gini ya Bapak Ibu ya, kita tahulah Cina dan Singapura dan Jepang itu ya memiliki sumber daya alam yang terbatas. Bahkan Singapura mungkin tidak punya sumber daya alam karena dia negara yang kecil dan juga memang letak geografisnya yang memang menguntungkan dia untuk menjadi tempat bersinggahnya pelabuhan-pelabuhan atau kapal-kapal dagang dari negara-negara lain. Jadi sebetulnya dia diuntungkan dari itu saja. Ya, dia negara kecil tapi tidak punya sumber daya alam yang memadai, sehingga karena sedikitnya sumber daya alam atau mungkin tidak ada, akhirnya banyak penduduknya itu yang melakukan wirausaha. Ya, dan wirausahanya itu pun sifatnya adalah investasi, bukan wirausaha yang mungkin dia bikin pabrik, mungkin nggak banyak yang punya pabrik ya, tapi dia menggunakan jasa untuk mengakukan usahanya itu melalui jasa. Ya, tidak sifatnya membuat atau memproduksi barang, tapi dia sifatnya jasa. Ya, bisa asuransi, bisa jasa keuangan, perbankan, ya bisa juga jasa pelayaran, macam-macam. Ya, dia tidak menghasilkan. Beda dengan kita. Ya, kita negara yang agraris, ya, dan juga kepulauan, punya sumber daya alam yang tinggi. Ya, maka ekonomi mereka tumbuh dari jiwa bisnis daripada para penduduknya, Pak. Gitu. Jadi penduduknya yang menghidupi ekonomi daripada negara tersebut sebetulnya. Nah, negara Singapura tinggal mengutin pajaknya saja, gitu. Jadi kan enak tuh, jadi negara Singapura itu. Ya, jadi dia hanya memuat jasa untuk mendapatkan keuntungan, gitu Pak. Bisa dipahami ya. Jadi situ dikatakan sektor ekonomi kedua negara berkembang karena jiwa wirausaha penduduknya yang tinggi. Ya. Kemudian Cina sebagai kekuatan ekonomi baru dunia kini banyak bertumpu pada kegiatan ekonomi kecil dan menengah yang dilakukan warganya. Tidak hanya pada skala perusahaan besar sebagaimana di Singapura dan Jepang. Ya, jadi kalau Cina lebih kepada mikroekonomi yang mulai berkembang. Karena etnis Cina itu kan sebetulnya banyak ya, di mana-mana. Dia ekonomi itu sampai kepada rumah tangga, Pak, Bu. Ya. Jadi sekupnya memang sampai skala rumah tangga juga bisa jadi sumber ekonomi mereka atau menghasilkan kegiatan ekonomi. Nah, ini yang luar biasanya di Cina ya. Ya karena Cina memang selain penduduknya besar, ya juga wilayahnya yang luas, dan juga emang jiwa bisnisnya orang-orang Cina itu udah tertanam dari mulai peradaban awal mereka ya. Artinya mereka itu memang peradabannya paling lama dibandingkan etnis-etnis lain. Ini ya pengantar. Terus bagaimana kaitan negara-negara ini kita bicara Singapura, Jepang, dan Cina. Terus bagaimana dengan Indonesia?
Indonesia yang memiliki banyak sumber daya alam, baik hasil tambang maupun pertanian serta jumlah penduduk yang banyak, bisa mengembangkan sektor usaha skala kecil dan menengah. Sumber daya alam sebagai bahan produk, sedangkan jumlah penduduk sebagai pangsa pasar. Pertemuan dua hal itulah akan menghasilkan suatu jenis usaha. Jenis usaha yang dihasilkan oleh kreativitas dan jiwa wirausaha penduduknya. Ya, jadi tadi tuh ya, Indonesia sebetulnya mempunyai peluang besar untuk menjadikan negara yang tingkat pertumbuhan wirausahanya harusnya tinggi. Tapi kenyataannya ya, yang menjadi wirausaha di Indonesia itu hanya 3% dari jumlah penduduknya. Mungkin kalaupun naik sekarang sekitar 5%. Jadi masih 95% lagi ya jadi pekerja ya Bapak Ibu ya. Jadi masih jauh ya dibandingkan dengan negara-negara maju. Karena berdasarkan hasil survei ya, ternyata negara maju itu ya bisa disebut negara maju apabila jumlah penduduknya ya minimal itu 50%-nya itu adalah wirausaha itu. Ya, jadi di Indonesia ini masih jauh ya. Dari Malaysia saja kita masih ketinggalan, apalagi Singapura, ya kan. Kemudian dari negara-negara Asia saja kita termasuk tertinggal. Ya, kalau nggak salah Malaysia saja sudah 11% dari jumlah penduduknya yang wirausaha. Ya, nah ini, jadi sebetulnya Indonesia itu punya pertemuan dua tadi tuh, ya, kekayaan sumber daya alam yang bisa menghasilkan bahan baku dari sebuah produksi. Di sisi lain adalah jumlah penduduknya yang cukup besar sehingga menjadi pangsa pasar sebetulnya bagi produk-produk kita sendiri. Tapi yang ada ternyata ya justru kita jadi pangsa pasar dari produk-produk luar, Pak. Benar nggak? Ya, ternyata banyak produk-produk luar yang justru masuk ke Indonesia dengan harga yang terjangkau dan murah. Ya, yang diimpor ke sini. Nggak usah jauh-jauh deh istilahnya ya. Bumbu dapur saja kita sampai impor kan, berarti kan kita contoh garam ya kan. Padahal ya yang anehnya tuh di Indonesia itu kan panjang pantainya itu, panjang garis pantainya itu ya nomor 2 kedua setelah Kanada. Di dunia tuh nomor 2 panjang garis pantainya. Lah masa garam saja pakai impor? Kan ini ironis ya kalau kita lihat. Ya, jadi itu yang akhirnya harusnya menggugah semangat kita, bukan hanya elemen pemerintah saja, tapi juga kita sebagai warganya juga harus mampu memanfaatkan peluang tersebut ya, untuk mulai berpikir bagaimana kita mempunyai jiwa dan mental wirausaha. Ya, itu yang dikatakan menghasilkan suatu jenis usaha yang dihasilkan oleh kreativitas dan wirausaha penduduknya ya. Jadi kalau penduduknya mental kita ini mental pekerja ya, memang ternyata Belanda itu berhasil ya menjajah kita selama 350 tahun, menjadikan kita sebagai mental budak. Ya, kita sama-sama paham lah ya sejarahnya bagaimana Belanda itu memiskinkan kita, ya kan. Dianggap kita ini kaum, kalau sebutan dia tuh kita ini kaum apa ya, ekstremis ya. Jadi ekstremis kita ini dianggap sama mereka itu ya bodoh ya kan, ya jongos lah, zaman dulu tuh diciptakan seperti itu. Ya, nggak ada mental buat wirausaha zaman dulu tuh nggak ada. Ya, bahkan kita dibodohi oleh mereka. Ya, ini. Ya, terus ini oleh karena itu perlu ditanamkan jiwa wirausaha kepada segenap penduduk Indonesia agar tidak sekedar menjadi bangsa konsumen tuh tadi ya, namun juga bangsa yang mampu menjadi pemain ekonomi. Untuk itulah perlu dikembangkan jiwa berani berwirausaha. Modul ini bermaksud memberikan pengetahuan dan menanamkan jiwa berani berwirausaha. Ya, yang pertama memberikan pengetahuan, pengertian dan sejarah wirausaha. Kedua, memahami karakteristik kewirausahaan serta keberhasilan dan kegagalan dalam wirausaha. Ya, nanti kita akan belajar tentang pengertian wirausaha dan sejarah wirausaha. Nah, ini apa itu wirausaha? Wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan.
Visi tersebut bisa berupa inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Jadi wirausaha adalah proses ya Bu ya, Pak ya, proses mengidentifikasi, mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visinya apa? Inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses itu adalah terciptanya usaha baru yang membentuk resiko dan ketidakpastian. Jadi Bapak Ibu ketika berwirausaha pasti ada resiko dan ada ketidakpastian usaha. Benar nggak Pak? Pasti semua punya resiko dan ya ketidakpastian itu pasti. Ya, di mana yang namanya wirausaha itu ya memang hasilnya tidak pasti, ya kan? Gitu. Kemudian kewirausahaan juga punya arti yang berbeda-beda antara para ahli atau sumber acuan karena berbeda-beda titik berat dan penekanannya. Kita lihat ya pengertian dari wirausaha dari masing-masing pakar ya. Nah, ini ada menurut beberapa pakar, menurut Richard Kencillon tahun 1775, kewirausahaan itu sebagai bekerja sendiri atau employment ya, bekerja sendiri. Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi risiko atau ketidakpastian. Berbeda dengan para ahli lainnya. Jadi ini menurut Richard Tillon ini, jadi wirausaha itu adalah bagaimana dia membeli barang saat ini, kemudian menjualnya lagi pada saat yang akan datang dan dengan harga yang tidak pasti tadi, tidak menentu. Ya. Jadi dia penuh resiko lah. Ini menurut Richard. Kemudian menurut Penrose tahun 63, kegiatan kewirausahaan mencakup identifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi. Ya, jadi masing-masing beda-beda nih pengamatannya. Harvey Leibenstein tahun 68 sampai 79, kewirausahaan mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas atau komponen fungsi produktinya belum diketahui sepenuhnya. Jadi kewirausahaan itu menurut Harvey Leibenstein ini kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan usaha pada saat pasar belum terbentuk. Jadi dia lebih ke pribadi ya. Kalau dulu mungkin kalau zaman-zaman belum ada uang, ya ekonomi itu apa wirausaha itu lebih sifatnya bentuknya barter ya. Artinya ketika orang membutuhkan apa, dia menukarnya dengan barang yang dia butuhkan. Ya, itu zaman-zaman dulu sebelum sebelum terciptanya uang ya, ekonomi itu dijalankan dengan barter ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian Frank Knight, wirausahawan wirausaha adalah mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan pasar. Definisi ini menekankan pada peranan wirausahawan dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar. Seorang wirausahawan disarankan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti pengarahan dan pengawasan. Ya, jadi lebih kepada teori, ya, menyikapi perubahan pasar, menekankan pada peranan wirausahaan dalam menghadapi ketidakpastian. Jadi lebih kepada pencegahan juga, ya. Kemudian Peter Drucker, wirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ya, itu. Jadi semua berbeda-beda menanggapi tentang kewirausahaan atau wirausaha ini. Ya. Terus definisinya disimpulkan, jadi wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses. Jadi intinya wirausaha itu ya di akhirnya adalah mengambil keuntungan. Ya, orang wirausaha nggak mungkin kan pengen rugi kan, pasti pengen untung nggak Bu? Ya, pengen untung. Ya, jadi
kesimpulannya begitu. Ya, jadi wirausaha kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan atau peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses. Ya, jadi intinya jelilah mengambil peluang, ya kan. Seorang petani duren, ya, ketika dia panen duren, pasti dia melihat peluang bagaimana supaya durennya ini bisa laku dijual, kan. Maka ada musim duren, ya kan. Nah, jadi peluang-peluangnya itu bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan dari hasil jualan durennya itu. Nah, itu ya banyaklah contoh-contoh lain ya. Artinya supaya intinya mereka mendapatkan keuntungan dengan adanya wirausaha. Itu ya. Dalam era Indonesia masa kini, berwirausaha membutuhkan kreativitas membaca peluang dan pasar. Wirausaha yang berhasil mampu merubah peluang menjadi pasar, walaupun dalam skala usaha kecil dan menengah. Wirausahaan adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi baru. Jadi seorang wirausaha itu berhasil mampu merubah peluang menjadi pasar. Ya, walaupun skalanya kecil. Jadi ketika kita berada di sebuah komplek perumahan, kita tinggal di situ, ya. Nah, kita melihat bahwa kalau warga situ mau beli apa-apa, pasti keluar komplek. Ya kan, jauh kan. Nah, dia harus keluar komplek, mungkin harus pakai kendaraan untuk mencari warung. Nah, ini salah satu contoh aja, ya. Maka bagaimana kita melihat peluangnya? Ya, buka warung di rumah kita kalau kita tinggal di situ, ya kan. Supaya apa? Warga situ kalau mau beli apa-apa nggak usah jauh-jauh. Ya, itu peluang namanya. Jadi ketika kita baru pindah di salah satu komplek dan di situ dilihat belum ada peluang untuk usaha dan rumah kita bisa dijadikan tempat usaha, kenapa enggak, ya kan? Jadikan itu sebagai peluang usaha. Misalnya buka warung kelontong kah, ya kan? Kalau belum ada air isi ulang, buka air isi ulang di situ. Ya, banyak. Kalau memang ternyata di komplek itu penghuninya semakin lama semakin banyak, gitu kan. Makin besar lah. Itu salah satu contoh saja ya bahwa wirausaha itu mampu merubah peluang menjadi pasar. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Joseph Schumpeter bahwa wirausahawan mampu melakukan komunikasi baru dalam bentuk memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru. Ya, jadi bisa produk baru, ya, bisa juga dengan turunannya, bisa juga dengan inovasi baru, ya kan. Ya contohnya HP lah ya. Dulu kan HP itu kameranya masih jadul ya, masih mungkin cuman berapa megapiksel. Sekarang HP itu udah keren-keren, udah mengalahkan kamera-kamera canggih kan. Makanya kenapa Kodak bisa gulung tikar ya, karena sekarang orang nggak perlu lagi beli Kodak, nyetak film ya kan untuk bisa mendapatkan foto gambar yang bagus. Sekarang cukup dengan satu handphone. Itu salah satu contoh saja bahwa ya wirausahaan itu mampu mengkomunikasikan melakukan komunikasi baru atau dalam bentuk kualitas baru. Kemudian yang kedua, memperkenalkan metode produksi baru. Ya, metodenya, cara produksinya, ya kan. Dulu contoh gini, dulu kalau kita mau memproduksi barang, ya kan, sebelum ada penemuan mesin baru kita masih menggunakan SDM manusia kan, ya kan. Nah, katakanlah untuk menciptakan dalam satu hari untuk menciptakan 50 kue nastar kita membutuhkan mungkin misalnya 3 orang, ya kan. Tapi ternyata dengan kita menginvestasi satu mesin saja, ya cukup 1 orang untuk bisa membuat kue nastar 50 itu, ya kan. Ngapain kita banyak-banyak karyawan jadinya kan? Cukup 1 orang ya dengan mesin satu sudah bisa menciptakan kue 50 misalnya. Artinya apa? Ya di situ ada efisiensi. Ya, nggak perlu lagi kita punya karyawan banyak, cukup kita jadikan dengan satu mesin, investasi mesin memang cukup besar misalnya, tapi
Nah, itu kan cuma sekali investasi. Kalau kita bayar karyawan, kita harus setiap bulan kita menyisihkan kos uang untuk bayar karyawan kan gitu. Nah, itu yang metode produksi baru maksudnya itu. Jadi kalau memang kita perlu investasi mesin, kenapa enggak? Kemudian membuka pasar yang baru, new market. Ya, artinya supaya tidak market kita tuh harus jelas. Ya, tidak hanya itu saja. Tergantung juga produk yang kita butuh, apa yang kita buat atau yang kita pasarkan tentunya. Kemudian yang D, memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru. E, menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru. Ya. Nah, ini salah satu bentuk kewirausahaan juga, ya, pasokan baru dan bahan atau komponen baru. Yang E, menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Itu ya yang sesuai dengan Joseph Computer. Kemudian selanjutnya, orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Muncul pertanyaan, kenapa wirausahaan atau entrepreneur mempunyai cara berpikir berbeda dari manusia pada umumnya? Ya, kenapa? Karena mereka punya motivasi, panggilan jiwa, persepsi dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai. Sikap dan perilaku sebagai manusia unggul. Ya. Jadi memang beda karakter wirausahawan sama yang karakter pekerja. Ya. Kalau pekerja lebih kepada mencari zona aman, ya kan? Dia berpikir yang penting walaupun penghasilannya tidak pasti, yang penting pasti dapat penghasilan, gitu kan? Kalau pekerja, ya jadi beda dengan karakter mau wirausahawan. Ya, kita contoh wirausahawan kita yang terkenal di Indonesia yaitu, ya, ambil contoh Bob Sadino nih. Kita cerita tentang Bob Sadino. Ini kita sampelnya ini. Kisah perjalanan hidup Bob Sadino ini bisa kita pelajari untuk sebagai motivasi sukses seorang pengusaha Indonesia. Ada beberapa hal yang kita bisa petik untuk menambah wawasan kita tentang seorang yang fenomenal ini. Ada yang kenal Bob Sadino? Ada yang pernah dengar namanya? Baru kali ini, Pak. Hah? Baru kali ini? Baru kali ini. Iya. Masa sih? Sekelas Iya. Pak Budiono nggak kenal Bob Sadino. Iya. Kayaknya bohong, Pak. Bohong banget. Yang biasa pakai celana pendek, Pak. Oh, Bapak belum lahir ya waktu itu. Iya, makanya baru kali ini nih. Ya, jadi kita ulik dikit ya tentang Bob Sadino ini ya. Ya, nih sifatnya. Pertama nih, beliau punya sifat periang dan peramah kepada semua orang. Nah, ini diperlukan bagi seorang wirausaha atau seorang entrepreneur. Om Bob biasa dipanggil ya. Om Bob lahir di Tanjung Karang di Kota Lampung pada tanggal 9 Maret 33. Pastinya tidak pernah mengira seorang pebisnis sukses hanya seorang lulusan SMA saja. Bob Sadino terlahir sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara di keluarga punya cukup harta. Pada saat umur 19 tahun, orang tuanya meninggal dan mewariskan harta keluarga kepadanya. Karena pada saat itu kakaknya memang sudah cukup mapan dan menyarankan untuk mewariskan kekayaan keluarga pada Bob Sadino yang saat itu masih memerlukan biaya untuk hidup. Karena pada saat itu Bob Sadino merasa mempunyai harta yang cukup banyak di usia mudanya, dia memutuskan untuk keliling dunia yang hingga akhirnya menguras separuh harta yang dia punyai. Jadi dia memanfaatkan harta bapaknya ya atau warisannya untuk keliling dunia, Pak. Ya. Jadi sebetulnya Bob Sadino ini orang kaya kok ya. Jadi dia bukan orang yang sebetulnya dari keluarga nggak mampu ya kan, kecilnya susah, nggak juga. Justru dia orang kaya ya, kita lihat sejarahnya itu. Dia orang kaya ya dan punya kekayaan yang diwariskan dari orang tuanya sampai dia bisa keliling dunia, salah satunya adalah ke Belanda. Ya. Setelah keliling dunia, akhirnya Bob Sadino singgah 9 tahun di Belanda dan bekerja di Jakarta Lloyd di kota Amsterdam. Karena sifatnya periang dan ramah, cukup mudah baginya untuk mendapatkan pekerjaan di sana. Beberapa kali punya kesempatan pekerjaan yang dia dapatkan. Pada saat di Belanda, Bob Sadino berkenalan dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Suyut yang saat itu juga menetap di sana. Akhirnya
Setelah perkenalan, mereka saling menyukai, akhirnya menikah. Dengan punya sifat yang ramah dan periang, menjadikan beliau sebagai pribadi yang mudah disukai orang. Kesempatan-kesempatan baik dengan senang hati akan mendekat kepada kita. Sifat Bob Sadino itu sangat mudah sekali disukai teman dan mudah mencari kesempatan pekerjaan dimanapun. Jadi sebetulnya supel ya Pak. Kalau kita simpelkan itu karakter sifatnya Om Bob ini simple, supel dan ramah sama orang. Itu penting juga bagi seorang pengusaha. Ya, jadi seorang pengusaha itu nggak boleh sombong, nggak boleh apa menutup diri, ya kan. Justru harus riang, harus banyak teman, harus supel dan intinya ramah lah ya. Kemudian yang kedua sifat beliau adalah punya niat dan langsung bertindak. Tahun 67, Bob Sadino beserta keluarga kecil memutuskan untuk kembali ke negara Indonesia. Bahkan tidak lupa dia membawa 2 mobil Mercy-nya untuk dibawa pulang ke Indonesia. Namun karena harus mencukupi kebutuhan keluarga kecilnya, Bob Sadino memutuskan untuk menjual 1 mobilnya lalu dibelikan sebuah tanah di daerah Kemang, Jakarta Selatan, dan sisanya untuk kehidupan keluarganya. Jadi dia menjual mobil ya Pak. Untuk setelah kembali dari Belanda ke Indonesia, ya bawa mobil Mercedes, 1 mobilnya lalu dibelikan sebuah tanah di daerah Kemang, Jakarta Selatan, dan sisanya untuk kehidupan keluarganya. Jadi dia menjual mobil ya Pak. Untuk setelah kembali dari Belanda ke Indonesia, ya bawa mobil Mercedes ya 2 dijual untuk hidup di Indonesia. Di waktu masih belum lama di Indonesia, Bob Sadino bekerja sebagai karyawan di PT Unilever Indonesia. Wah, ternyata dia pernah di Unilever ya Pak. Saat dia bekerja sebagai karyawan, dia merasa ada sesuatu yang hilang dari hidupnya, yaitu kebebasan. Karena keinginannya yang kuat untuk mempunyai kebebasan, maka Bob Sadino memutuskan untuk resign dari tempatnya bekerja dan memutuskan untuk membuat usaha sendiri. Bisnis pertama yang dia jalani yaitu buka jasa penyewaan mobil, ya, dengan mobil Mercedes yang dia punyai. Jadi dia punya Mercy disewain gitu loh Pak ya. Keluar dari Unilever ada mobil disewain. Bob Sadino memanfaatkannya untuk disewakan dan juga dia sendiri yang menjadi sopirnya. Oh dia jadi ini Pak, kalau sekarang Grab kali ya. Jadi kayak taksi pribadi gitu ya. Jasa atau rental lah, rental mobil, cuman Mercy mobilnya. Ketika itu juga niat dan keinginannya terlintas di benak Bob Sadino langsung dia lakukan, walaupun dia tidak tahu bagaimana perjalanannya selanjutnya, tetapi tindakan yang dia lakukan menggiringnya ke arah yang menjadi masa depannya yang cerah. Seandainya Bob Sadino masih bertahan bekerja sebagai karyawan di perusahaan tersebut, belum tentu juga keberuntungan didapat saat ini dia peroleh. Jadi karena dia keinginan kuat, nggak mau terikat, ya, jadi dia pengen bebas, akhirnya dia memutuskan resign, akhirnya keberuntungan yang didapat. Yang ketiga, mau mendengar pendapat dan saran dari orang lain. Nah ini penting, ya. Jadi jangan kita juga ini Pak sombong, ya kan, mentang-mentang kita pinter, tapi kita nggak mau menerima masukan dari orang lain. Ini kisahnya nih. Suatu hari Bob Sadino mengalami kecelakaan yang akhirnya mobil kesayangannya rusak parah. Biaya untuk memperbaiki mobil sangat mahal. Akhirnya Bob Sadino memutuskan untuk berhenti menjalankan bisnis jasa sewa mobil tersebut. Suatu hari seorang sahabatnya, namanya Sri Mulyono Herlambang, menyarankan kepada Bob Sadino untuk berternak memelihara ayam. Dari saran tersebut, Om Bob diberi sahabatnya 50 ekor ayam ras. Ternyata hal memelihara ayam itulah dia berpikir kalau ayam yang dipelihara saja mampu berjuang dengan kuat untuk mempertahankan hidupnya, tentu saja manusia juga harus bisa lebih baik untuk berjuang hidup. Dari sebuah pemikiran itulah Bob Sadino mendapatkan inspirasi yang kuat untuk mengembangkan bisnisnya. Tuh, Pak. Kemudian melayani dengan hati yang tulus, artinya ya dia akhirnya usaha ayam tuh Pak. Ya, yang kita kenal sekarang itu nama usahanya tuh Kemcik yang ada di Kemang itu. Ya. Setelah itu Bob Sadino beserta istri memulai menjual telur dari hasil memelihara ayam. Ya, jadi jualan telur dia Pak. Ya, jangan gengsi kita jualan telur. Ternyata Bob Sadino tuh pernah jualan telur. Dari hasil memelihara ayam ras tersebut ke komplek perumahan yang ada di sekitarnya. Jadi dia door to door Pak, jualan telur itu Pak. Sebelum dia punya ini ya mall ya, punya toko. Menawarkan orang-orang yang ada di Kemang situ ya untuk membeli telurnya. Di setiap usahanya menjual telur, tidak jarang Bob Sadino beserta istri mendapatkan cacian dan hinaan dari para penghuni komplek perumahan. Wah,
Kemang gitu loh Pak. Kemang kan komplek elit Pak dulu. Ya, kalau sekarang tuh apalagi masih elit juga sekarang. Ya. Jadi dia nggak malu tuh jualan telur door to door. Setiap kejadian tersebut tidak membuat patah semangat Bob Sadino untuk terus berusaha mengembangkan bisnisnya. Dari setiap kejadian yang menimpanya menjadikan Bob Sadino mampu belajar bahwa dalam menjalankan suatu bisnis, hal yang dapat terpenting adalah pelayanan terbaik kepada konsumen. Sikap keluasan dan kesabarannya dalam melayani konsumen inilah yang membuat usaha Bob Sadino semakin banyak pelanggan yang mendatanginya. Hal ini termasuk bagian yang penting dalam membangun karakteristik wirausaha yang baik. Hingga membuat Bob Sadino mampu mengembangkan bisnisnya dengan membangun swalayan yang dia beri nama Kemcik. Nah, ini yang di Kemang nih. Ya, jadi dia sampai punya swalayan sendiri Pak di Kemang situ. Ya, di rumahnya situ. Ya, sampai sekarang masih ada. Ya, jadi ini meraih kesuksesan tidak semudah membalikan telapak tangan. Usaha Bob Sadino mulai berkembang dan merambah ke bisnis agrobisnis dengan menanam sayur-mayur di kebunnya untuk mencukupi kebutuhan pelanggannya. Bahkan untuk menjadi pemasok besar, Bob Sadino pun mulai menggandeng para petani di daerah untuk memasok kebutuhan sayur yang dibutuhkan. Maka berkembanglah bisnisnya dengan mendirikan camp food yang menyediakan aneka sayur mayur dan daging. Bob Sadino percaya tentang filosofi kesuksesan yang mengatakan bahwa sukses tidaklah dapat diraih dengan mudah seperti membalikan telapak tangan. Kesuksesan dapat diraih dengan proses yang harus diperhadapkan kepada kegagalan-kegagalan yang berulang-ulang. Uang bukanlah hal yang nomor satu, tetapi kemauan, komitmen, dan mencari peluang merupakan hal yang harus dipunyai. Dia beserta istri dan keluarga merasakan tekanan-tekanan berat dalam perjuangan usaha agar semakin berkembang. Ya, jadi beliau sudah almarhum, ya, tapi usahanya sekarang dilanjutkan oleh anaknya, ya, masih bertahan sampai sekarang, ya, masih sukses, dan sampai dia pernah juga diundang oleh Presiden Soeharto pada zaman Orde Baru, ya, menggunakan celana pendek, Pak. Nah, itu langsung diusir itu sama ya, sama pengawal presiden. Songong banget ketemu presiden pakai celana pendek. Ini dia pengusaha satu-satunya Pak yang low profile dan penampilannya ya udah ciri khasnya begitu Pak. Ya, pakai celana pendek. Ya, ini salah satu kata-kata motivasinya beliau, orang goblok sulit dapat kerja, akhirnya usaha sendiri. Ketika sukses, orang goblok mempekerjakan orang pintar. Ya, ini salah satu motivasi beliau. Ada lagi, setinggi apapun pangkat yang dimiliki, Anda tetap seorang pegawai. Tapi sebaliknya, sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Terus ada lagi nih, kamu ini bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi, pulang sore, bayaran nggak seberapa. Kerja apa dikerjain? Ya, nah itu salah satu kata motivasi dari beliau. Semoga ini membantu kita ya untuk terus memupuk jiwa bisnis, jiwa wirausaha kita, bahwa memang tadi dikatakan bahwa meraih kesuksesan itu tidak semudah dengan membalikan telapak tangan. Berarti ya memang perlu perjuangan, ya. Kadang perlu air mata juga pasti Pak. Ya. Kalau kita menemui kegagalan, ya tidak selamanya usaha itu berjalan dengan mulus. Ya. Tapi kegagalan itu sebetulnya adalah sukses yang tertunda. Ini dibuktikan sama Bob Sadino atau Om Bob. Ya, itu saya rasa untuk PKWU hari ini ya kita mengulas salah satu sosok wirausahawan Indonesia yang sukses yaitu Om Bob Sadino. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua ya bahwa teruslah kita memiliki usaha atau memiliki cita-cita untuk menjadi wirausahawan. Karena sekali lagi di dalam Islam pun ya dicontohkan oleh Rasulullah bahwa Rasulullah sendiri adalah seorang wirausahawan, seorang pedagang. Ya, jadi kalau kita Muslim, banggalah kita memiliki seorang contoh ya, figur Rasulullah, Nabi yang memang juga mencontohkan kita ya untuk berdagang. Bagaimana beliau masa kecilnya pun juga sebetulnya ya sudah melanglang buana ke beberapa negeri ya diajak pamannya untuk berdagang. Ya, jadi kalau hari ini kita juga ikut menjadi wirausaha, berarti kita sudah mencontoh sunnah Rasul. Ya, karena salah satu
10 dari pintu rezeki yaitu datang dari wirausaha atau bisnis. Ya, dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan PKWU kali ini. Ya, ini juga sebetulnya kaitannya dengan ekonomi ya. Nanti kita mungkin untuk ekonomi mungkin saya kasih tugas saja